Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana TikTok Ads digunakan untuk mendatangkan traffic ke suatu website ya. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman untuk di TikToknya, teman-teman sudah harus membuat pusat bisnis atau bisnis center ya. Cara membuatnya bagaimana? Teman-teman silakan ketikkan bisnis ya .tiktok.com /create ini ya, create. Nah, seperti ini. Silakan masukkan nama pusat bisnisnya. Misalnya saya masukkan upload 2 misalnya. Zona waktunya pilih Jakarta ya, kalau Indonesia sesuaikan dengan zona waktu teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik buat seperti ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke pusat bisnisnya. Silakan teman-teman bisa menambahkan tim atau anggota lain ya di sini. Misalnya dengan menambahkan, nah di sini undang anggota, masukkan emailnya. Artinya di sini teman-teman ingin membackup ya, membuat tim ya. Silakan masukkan emailnya, mau dijadiin misalnya kita ambil dari sini. Kita mau gunakan email ini sebagai admin. Nah, kayak gini. Masuk lagi, kita tambahkan di sini ya, seperti ini ya. Pastikan admin, kemudian undang, klik selesai. Ini gunanya adalah teman-teman untuk menjadikan email lain sebagai admin dari bisnis center ini gitu ya. Kirim ulang, teman-teman bisa klik email ataupun kirim ulang salin ini ya, kemudian masuk ke browser di mana email tersebut sudah login. Nah, kalau kita lihat di emailnya, di sini pasti ada undangan untuk menjadi admin. Nah, ini ya, seperti ini. Teman-teman bisa klik, kemudian terima. Bisa juga tadi kita sudah copy undangannya, kita paste di sini. Ketika teman-teman ngeklik ini pun akan masuk sama ke sini ya. Di sini tinggal go to business center. Nah, di sini teman-teman masukkan nih namanya. Misalkan saya masukkan sesuai nama email ya. Mustafa@gmail.com seperti ini. Join. Nah, ini cara menetapkan admin. Sehingga akun pusat bisnis atau bisnis center itu bisa diakses dari sini. Nah, ini pusat bisnis tadi yang kita buat, kita akses atau kita buka dari admin lain ya, dalam hal ini email lain ya. Di sini kita kembali ke browser sebelumnya ya, seperti ini ya. Ini kalau kita refresh, maka dia sudah menjadi admin. Nah, selanjutnya teman-teman harus untuk beriklan harus ada akun iklan atau akun pengiklan ya di sini. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat pusat bisnis, maka di akun pengiklan hanya bisa minta akses gitu ya. Namun kalau teman-teman itu baru saja ya membuat pertama kali pusat bisnis, teman-teman bisa membuat akun pengiklannya gitu ya. Di situ kita akan contohin ya di pusat bisnis yang lama ya. Nah, teman-teman kalau di sini itu ada akun pengiklan, teman-teman bisa membuat lagi akun pengiklan selanjutnya ya, buat baru. Kemudian teman-teman bisa tuliskan upload 2 misalnya. Nah, di sini situs web kalau ada tulisan optional itu nggak perlu dicantumin, nggak masalah.
Tapi kalau teman-teman cantumin, terus teman-teman nggak punya website, teman-teman cari masalah gitu ya di situ. Kalau yang optional jangan diisi aja. Nah, di sini yang wajib ya tentu kita isi gitu ya. Kalau udah klik berikutnya, ini optional juga, nggak usah diisi, langsung kirim. Nah, ini cara membuat akun iklannya. Nah, setelah membuat akun iklan, pastikan tetapkan anggota baru di sini. Pastikan sebagai admin ya. Situ. Nah, setelah teman-teman membuat pusat bisnis atau business center, sudah menetapkan anggota sebagai backup atau tim, sudah membuat akun pengiklan, teman-teman juga harus menambahkan pembayaran atau payment ya. Ketika menambahkan payment untuk pertama kali, teman-teman disuruh memasukkan yang paling atas itu ada NPWP ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di tutorial TikTok Ads sebelumnya, masih di satu playlist ya. Di situ kalau sekali lagi kalau ada istilah optional jangan diisi. NPWP itu optional ya. Sehingga tidak perlu sampean isi, teman-teman isi. Kalau teman-teman isi terus kemudian teman-teman nggak punya NPWP, ya tadi optional itu nggak diisi, itu nggak masalah. Kalau teman-teman isi, malah teman-teman cari masalah gitu ya di situ. Yang terpenting adalah teman-teman sudah ada pusat bisnis, buat akun iklan, kemudian tambahkan pembayaran untuk iklan ke situs web ya. Kemudian teman-teman nanti untuk pixel ini membuatnya tidak di pusat bisnis, namun di Ads Manager-nya gitu ya. Kemudian akun TikTok, kalau teman-teman mau menggunakan akun TikTok sebagai identitas iklan teman-teman untuk situs web, teman-teman harus membuat akun TikTok terlebih dahulu, kemudian hubungkan. Cara menghubungkannya gimana? Teman-teman tambahkan akun di sini, minta izin penayangan iklan, berikutnya pastikan ini aktifkan ya. Aktifkan semua kalau bisa, buat QR code, silahkan scan dari akun TikToknya. Kalau sudah teman-teman oke atau cross gitu ya, maka akan ada akun TikTok di sini. Jangan lupa tetapkan anggota baru di sini ya, tetapkan anggota baru. Kemudian kalau teman-teman centang semua aja nih gitu ya, biar tidak ada kendala ketika membuat iklan gitu ya. Namun kalau teman-teman ingin memberikan akses ke karyawan ya teman-teman bisa batasi nih dia sebagai apa gitu ya situ. Kemudian tetapkan. Kalau sudah, teman-teman tinggal menuju ke akun pengiklannya ya. Menuju ke akun pengiklannya, masuk ke Ads Manager. Nah, persiapan di TikToknya sudah cukup. Kita akan beralih ke websitenya ya. Atau kita buat dulu ya, masih di TikTok, kita buat dulu pixelnya. Nah, di sini tools, kemudian event di sini akan masuk ke event manager ya. Kita harus membuat pixel terlebih dahulu. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan, boleh email ya, boleh nomor handphone gitu ya. Kalau email saya sarankan teman-teman tidak usah ketik tapi copy aja untuk menghindari kesalahan. Karena salah satu huruf saja maka teman-teman tidak dapat menerima kode verifikasi. Send code ya. Kemudian kita lihat untuk emailnya, kode verifikasinya ya. Nah, seperti ini. Kita copy. Ya, kemudian masuk lagi. Kita paste ya. Confirm. Nah, ini cara membuat pixel. Kalau ini nggak bisa lagi, kita send code lagi. Ya, kita cek ya, yang terbaru. Nah, ini ya. Kita cek. Kita copy, kita masukkan lagi. Ya, ini confirm. Nah, ini adalah cara membuat pixel. Ya, ini baru membuatnya saja. Ya. Selanjutnya bagaimana cara pasangnya ya teman-teman. Ini kita klik get started dulu. Pilih situs web atau web saja ya. Next ya. Nah, ini
boleh di skip ya, boleh juga teman-teman skip ya, boleh juga diisi. Skip ya, manual setup, next ya. Nah, di sini teman-teman mau menggunakan conversion API enggak gitu loh. Kalau teman-teman itu tidak punya full access atau teman-teman tidak punya kemampuan untuk kaitannya sama server ya, sama coding, teman-teman sebaiknya nggak perlu pakai event API. Namun karena saya menggunakan Webberdu mudah untuk menggunakan API, saya pilih yang ini, gitu ya. Di situ teman-teman bisa pilih yang ini aja, gitu ya. Nah, di sini klik next, ya. Kemudian di sini ketikkan nama pixelnya. Misalnya nama pixelnya adalah onCloud, misalnya pixel, misalnya kayak gini ya. Oke, kalau sudah silahkan create. Nah, silahkan kalau teman-teman menggunakan WordPress ya, ataupun teman-teman ada developernya, teman-teman tinggal copy ini, kemudian minta pihak developer untuk memasang kode pixel ini, gitu ya. Wajib sudah dipasang untuk kode pixelnya, ya. Teman-teman boleh copy seperti ini. Kemudian kalau teman-teman menggunakan WordPress, silahkan teman-teman ke theme editor, kemudian cari header.php, pasang antara kode head dan head, gitu ya. Sistemnya seperti itu. Namun di sini saya akan contohkan di Berdunya bagaimana cara pasang pixel TikToknya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga harus menginstal Pixel Helper di sini, teman-teman. Untuk apa Pixel Helper ini? Untuk mendeteksi bahwa pixel ini sudah terpasang dengan benar nantinya. Nah, seperti inilah Pixel Helper. Kita pin ya. Di sini kita tutup. Kemudian kita kembali ke event manajernya. Ini kita next ya. Nah, di sini boleh diaktifin ya. Kita klik next. Teman-teman boleh masukkan ya kalau sudah dipasang. Ya, kalau belum ya silahkan dipasang dulu. Tadi saya sudah copy. Saya mau pasang ya eventnya. Saya paste dulu. Karena di Berdu dia cukup kodenya aja. Nah, ini kodenya aja. Nah, seperti ini. Copy ya. Kalau teman-teman sekali lagi menggunakan WordPress atau website yang lain, itu teman-teman silakan tadi setelah di copy ya, serahkan kopian ini kepada developer. Kalau teman-teman pakai WordPress, silakan masuk ke dashboard WordPress-nya, kemudian theme editor, kemudian edit ya, cari header.php ya, kemudian edit, masukkan antara head dan head. Ada kode ini masukkan antara, di sini biasanya ada kode head seperti ini. Ya, kalau di WordPress, kemudian diakhiri dengan head gitu. Nah, itu teman-teman pasang di antara itu gitu ya. Sorry, ini berarti di bawah sini ya, sampai N ini. Intinya bagaimana kita masang. Kalau di Berdu kita cukup pasang ininya. Nah, seperti ini kita copy ya. Kemudian kalau di Berdu silakan masuk ke apps ya. Kemudian ketikkan pixel. Nah, sini gunakan, silakan teman-teman tambahkan misalnya seperti ini. Kemudian di sini, oh ini namanya ya, onCloud pixel. Kemudian kita paste kodenya, ya. Kalau sudah simpan. Nah, ini cara pasang pixelnya di Berdu ya. Kalau teman-teman di WordPress, ya silahkan teman-teman masuk ke WordPress-nya, kemudian theme editor ya, kemudian teman-teman cari header.php, kemudian edit, masukkan antara head dengan head atau dengan plugin. Kalau WordPress ada plugin untuk pasang pixel TikTok ya di situ. Kalau sudah dipasang, nah kita harus membuat terlebih dahulu landing page-nya. Ya, kalau iklan itu menggunakan landing page, gitu ya. Kalau iklan itu menggunakan landing page, silakan teman-teman membuat websitenya terlebih dahulu. Teman-teman harus pahami ya alurnya ya, alur atau funnelnya, sehingga teman-teman nanti tidak salah dalam menambahkan event atau peristiwa konversi atau tindakan
penamaan tindakan di situs web teman-teman gitu ya. Alur funnel itu alur dari customer lihat iklan sampai dia beli atau daftar. Nah, itu teman-teman harus tahu ya. Nah, saya sudah menyiapkan landing page ya, di mana landing page-nya itu adalah mastova.com nih. Nah, seperti ini, di mana funnelnya atau alurnya gitu dari orang lihat iklan masuk ke halaman ini, kemudian dia akan klik tombol ya, seperti ini, kemudian dia akan masuk ke halaman form ya. Berarti kita tulis alurnya adalah lihat produk, gitu, lihat iklan gitu ya, lihat iklan, kemudian masuk ke LP gitu ya, kemudian klik tombol daftar atau beli ya. Kalau beli ya teman-teman beli, kalau daftar ya daftar, kemudian masuk ke form ya. Setelah form diisi akan masuk ke invoice atau terima kasih gitu ya. Nah, ini adalah alurnya, kemudian terjadi pembelian atau pendaftaran. Nah, di sini. Teman-teman harus tahu alurnya ini dulu gitu ya. Baru teman-teman bisa nanti setting event setelah teman-teman itu memasang pixel. Nah, ketika teman-teman masuk ke landing page, pixel sudah dipasang, maka di sini ketika diklik akan muncul nih. Nah, ini lagi loading ya. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah ada view content nih. Nah, pixel upload pixel. Nah, ini ya, pixelnya sudah terpasang dengan benar. Kalau sudah terpasang dengan benar ya, kita tinggal copy nih di sini. Copy, kemudian kita lanjutin di sini, kita paste situs webnya, lalu klik Launch Event Builder. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul pop-up ya di sebelah kiri, kita tunggu. Ini adalah cara setting event terbaru menggunakan TikTok Ads ya. Nah, kita akan setting tindakan orang yang sampai ke halaman ini. Maka kita tambahkan dulu eventnya ya. Nah, di sini teman-teman pilih URL visit gitu ya. Next. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan URL-nya boleh kayak gini ya. Seperti ini. Nah, ini penamaan atau eventnya apa? Nah, orang yang masuk ke halaman landing page itu secara event namanya view content. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman boleh menentukan value atau tidak, tergantung landing page-nya di sini ada value yang bisa diklik atau enggak. Ya, berupa angka yang memang bisa dihitung ya. Kalau ini kan nggak bisa dihitung nih. Maka saya pilih don't include value gitu ya. Untuk currency-nya nggak perlu dipilih karena tidak ada value-nya. Kalau sudah teman-teman tentukan eventnya, maka klik confirm. Nah, ini namanya kita sudah setting event view content ketika orang masuk ke halaman ini. Lalu selanjutnya ketika kita sudah tahu orang yang masuk halaman ini tertarik akan ngeklik tombol daftar, maka kita tambahkan event atau tindakan seseorang ketika klik tombol daftar ini. Nah, kita tambahkan event lagi. Nah, di sini pilihnya adalah button klik atau klik tombol. Nah, kita klik tombolnya. Nah, di situ silakan teman-teman klik next aja seperti ini. Kemudian pilih eventnya apa, misalnya add to chat, ya, menambahkan ke keranjang. Nah, di sini teman-teman kalau memang ada nilainya di sini, silakan pilih nilai kemudian diklik. Tapi karena di sini tidak ada nilai yang bisa dihitung, saya pilih don't include value. Kalau sudah, kita tidak perlu pilih currency karena tidak ada value-nya ya. Klik confirm. Nah, kita sudah setting 2 event, yaitu view content kemudian add to chat. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita klik tombol daftar ini akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, kalau di sini tidak muncul teman-teman, maka di sini harus diselesaikan terlebih dahulu. Finish setup. Nah, seperti ini, exit now. Ya. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian kita akan setting untuk yang halaman ini. Ya. Kita paste di sini. Nah, kayak gini. Launch Builder lagi, dia akan masuk ke halaman form. Nah, kita tadi sudah membuat kalau masuk, berarti di sini ya, masuk ke halaman form, itu eventnya apa gitu ya. Di sini masuk ke halaman form berarti tadi view content.
ya, kemudian klik tombol itu adalah add to chat, kemudian masuk ke form itu apa gitu, mau kita namakan apa nih. Nah, ini penting teman-teman pahami ya, buat teman-teman buat untuk alur, ini saya menyebutnya skenario funnelnya gitu ya, sehingga teman-teman nanti untuk menganalisa di dashboard TikTok Ads-nya juga mudah sesuai dengan funnel atau alur ini gitu ya. Nah, form ini teman-teman mau kasih apa nih? Gitu kan? Oke, kita kembali tadi formnya di sini ya. Nah, kalau masuk ke halaman form itu secara umum kita namakan, kita tambahkan event ya. Di situ URL visit karena kita mau tambahkan orang yang masuk ke halaman ini. Nah, di situ penamaannya, nama eventnya itu umumnya saya namakan adalah initiate checkout, memulai proses pembayaran. Nah, di sini kita tinggal ambil di sininya. Ini sampai sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, kalau ada value-nya di sini, teman-teman bisa pilih nih. Choose value. Nah, seperti ini. Nah, pilih ini ya. Kemudian save. Nah, di sini kita sudah tentukan. Nah, ini baru tentukan currency-nya. IDR. Ini ya. Seperti ini. Kemudian, nah di sini konten ID-nya teman-teman boleh pilih, boleh enggak gitu ya di situ. Kemudian klik confirm. Nah, kita sudah setting 3 event ya. Nah, ini harusnya diedit nih. Ya, di sini. Karena ini juga akan terdeteksi sebagai event. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kemudian sampai di sini saja teman-teman, karena untuk add payment info kita akan menggunakan conversion API ya untuk ke halaman invoice ya. Berarti di sini view content, kemudian initiate checkout atau memulai proses pembayaran, lalu dilanjut ini pakai add payment info ya. Add payment info atau menambahkan info pembayaran. Ya, ini menggunakan API ya. Begitu juga untuk yang pendaftaran atau pembelian gitu ya. Tapi saya lebih condong ke pembelian gitu ya, walaupun ini pendaftaran. Nah, di sini juga pembelian. Ya, di sini menggunakan API juga. Nah, cara setting conversion API gimana? Ya, nah di sini kalau sudah berbicara conversion API, kalau teman-teman punya developer ya serahkan kepada developer. Teman-teman tidak perlu pusing ya, karena memang agak sulit untuk berkaitan dengan conversion API, kecuali teman-teman menggunakan website Berdu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kita selesaiin dulu di sini. Ya, kita klik next dulu ya. Situ, kemudian kita klik next ya. Nah, di sini funnelnya harus disesuaikan teman-teman ya. View content, add to chat. Nah, di sini ada complete payment nggak di sini? Pembelian ini berarti kita ganti istilah pembelian, kan nggak ada tuh di TikTok ya. Adanya adalah complete payment. Complete payment itu artinya kita sudah menerima duit gitu ya. Di situ kalau baru add payment info baru dia daftar tapi belum transfer gitu ya di situ. Kalau setelah konfirmasi pembayaran dan kita terima duitnya, maka di sini baru disebut complete payment. Nah, bagaimana cara masang conversion API untuk di TikTok Ads ya, menggunakan Berdu? Ini kita next dulu ya. Pastikan ini view content, add to chat, complete payment. Ini perlu tambahkan satu lagi, yaitu add payment info. Nah, seperti ini ya, add payment info ini halaman invoice. Gitu. Oke, kalau sudah klik next, ya. Nah, di sini untuk conversion API, teman-teman silahkan di sini generate token, ya. Tokennya di generate seperti ini. Nah, ini tokennya, teman-teman kalau pakai Berdu, ya, teman-teman tinggal menuju ke apps, ya. Kemudian ketikkan API, server API, gunakan seperti ini. Silahkan teman-teman tambahkan. Di sini pixelnya adalah onCloud pixel gitu ya. Kemudian teman-teman copy nih pixelnya ya. Kemudian kembali kita paste ya.
tes ID-nya nanti kita perlu tokennya. Kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini perlu eventnya tadi saat check out itu add payment info ya, subtotal dikurangi diskon ya. Artinya ketika masuk ke halaman invoice ya, itu adalah add payment info. Ya, ketika order dibayar ya, adanya adalah complete payment gitu ya. Nah, seperti inilah setting conversion API di Berdu ya. Kalau di website WordPress teman-teman harus pakai plugin gitu ya. Kalau di teman-teman punya developer, websitenya ada developernya, ya serahin ke developer aja daripada teman-teman bingung nggak punya basic coding gitu ya. Kalau sudah di sini tinggal teman-teman simpan ya. Ini tes ID-nya belum ya, kita klik next dulu ya, kita klik finish dulu. Kita akan sambung di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang.